Bab 1011, Bagan Kelahiran Kelima. Sejauh ini, proses pengaktifan bagan kelahiran kelima terbilang lancar. Lu Zhou bertanya-tanya kemampuan seperti apa yang akan dia dapatkan setelah menanamkan hati kehidupan ini. Sementara dia menunggu prosesnya selesai, Lu Zhou mengambil peta dan dengan cermat membaca deskripsi untuk posisi master pengepungan. Karena ukuran peta, tidak ada terlalu banyak kata. Hanya ada satu kalimat, kepala negara duduk di singgasananya dan menjaga nasib bangsa sementara para menteri bersuka cita dan merayakan. Ini harus menggambarkan kemampuan untuk mengontrol atau memerintah. Ada kata-kata, kepala negara, dan kontrol, dia bertanya-tanya apakah kemampuannya adalah aura yang bisa mengendalikan atau menguasai orang lain. Lu Zhou tidak tertarik untuk memerintah atau mengendalikan manusia. Namun, lain cerita jika dia bisa mengendalikan binatang buas. Pada saat ini, dia mengingat adegan di mana Puyi mengendalikan binatang buas selama gelombang binatang buas. Puyi harus memiliki kemampuan kontrol juga meskipun tidak sekuat kemampuan kontrol Ying Zhao. Dengan kemampuan ini, akan lebih mudah untuk menjinakkan binatang buas dan menjadikannya tunggangannya. Apalagi dia punya banyak tunggangan. Klik, Lu Zhou mendengar suara yang menandakan bagan kelahirannya sudah siap untuk diaktifkan. Pola berbeda dan bersudut yang bersinar terang sekarang bisa dilihat di istana kelahirannya. Dia dengan cepat mengambil jantung kehidupan sebelum dia mengkonfirmasi sisa umurnya lagi. Sisa umur, 652.370 hari, 1787 tahun di mana 263 tahun berasal dari kartu pembalikan. Dia harus menyerah 1500 tahun, meninggalkannya dengan hampir 300 tahun. Jika dia menambahkan 500 tahun yang akan dia dapatkan setelah berhasil mengaktifkan bagan kelahiran, dia akan memiliki hampir 800 tahun kehidupan, 800 tahun dapat diterima. Setelah itu, dia harus menunggu zona kelahiran menyerap umurnya. Dia bertanya-tanya berapa banyak rasa sakit yang akan ditimbulkannya kali ini. Ketika dia mengaktifkan bagan kelahiran keempat, dia masih bisa menahan rasa sakit. Namun, rasa sakit pasti akan meningkat dengan bagan kelahiran kelima. Kesulitan hanya akan meningkat seiring berjalannya waktu, itu tidak akan menjadi lebih mudah. Hanya melalui penderitaan seseorang dapat naik di atas yang lain. Lu Zhou melihat pusaran di atas zona kelahiran di istana kelahiran. Itu berputar dengan kecepatan yang meningkat sekarang. Kemudian, dia melihat umurnya berkurang pada antar muka sistem. Minus 100 tahun, minus 200 tahun, minus 300 tahun. Dia tidak ingin membuang waktu sehingga dia mulai merenungkan tulisan surgawi. Bermeditasi pada tulisan surgawi berbeda dari berkultivasi. Berkultivasi membutuhkan penggunaan avatar seseorang, lautan kidantian, 8 meridian luar biasa, dan latihan pernapasan. Namun, semua hal ini tidak diperlukan ketika merenungkan tulisan surgawi. Dia melihat gulungan tulisan surgawi terbaru yang dia dapatkan. Dia hanya memahami sebagian dari kekuatan penciuman sebelumnya, dan dia belum cukup terampil. Namun, dia perlu memulihkan kekuatan mistik tertingginya untuk memeriksa murid ke-8-nya juga. Dia tidak memanggil Wizard karena kemampuannya dicadangkan untuk keadaan darurat. Setelah mengaktifkan keramik berlapis ungu, Lu Zhou menutup matanya dan memasuki kondisi meditasinya, membiarkan skrip dari tulisan surgawi muncul di benaknya. Pagi selanjutnya, Lu Zhou membuka matanya dan mengukur kekuatan mistik tertingginya. Dia telah memulihkan sebagian kecil darinya, kecepatannya tidak terlalu buruk. Lu Zhou melihat pusaran yang berputar di istana kelahirannya, menyerap hidupnya. Setelah memeriksa antar muka sistem, dia menemukan bahwa itu telah menyerap 1000 tahun hidupnya, masih ada 500 tahun lagi. Mungkin, dia dalam kondisi meditasinya, dia tidak merasakan sakit karena mengaktifkan bagan kelahirannya kali ini. Spekulasinya dikonfirmasi segera setelah dia keluar dari kondisi meditasinya dan rasa sakit mulai menyerangnya. Dia bisa merasakan sensasi terbakar seolah-olah lautan kidantiannya sedang terbakar. Secara keseluruhan, rasa sakitnya masih tertahankan. Sementara itu, setelah menerima berita tentang kembalinya tuan mereka, Si Uya memberitahu Ming Xiyin, yang telah bergegas lebih dulu, tentang hal itu sebelum dia memimpin yang lain kembali ke kota kekaisaran. Ketika Ming Xiyin, yang masih berkeliaran di kota pegunungan selatan, mendengar berita itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu tidak akan terjadi apa-apa. Kakak senior kedua mungkin tampak keras kepala, tetapi sebenarnya, dia tahu batasnya. Dia tidak akan mati dengan mudah. Pakan. Qiongqi yang telah menyusut kembali ke ukuran aslinya mengangkat kepalanya ke langit dan menggonggong beberapa kali. Ming Xiyin menepuknya dan berkata, Dogi, temukan tempat yang bagus di mana orang tidak dapat menemukanku.
Saya ingin segera membentuk avatar berputar 1000 alam. Pakan, 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 pakan. Setelah itu, seorang pria dan seekor anjing bergegas menuju pegunungan dekat kota pegunungan selatan. Kota kekaisaran di domain Lotus Merah. Kota kekaisaran ibu kota teratai merah. Minat Xiao Yunhe terguncang ketika dia mendengar orang-orang dari Evil Sky Pavilion telah kembali. Saat ini, dia benar-benar yakin bahwa Lu Zhou adalah orang yang sangat hebat dan memandang Lu Zhou sebagai orang yang sangat dapat diandalkan untuk dipegang teguh. Tak perlu dikatakan, murid-murid dari si jagoan super itu juga luar biasa. Oleh karena itu, dia mencari Sensi untuk menyelidiki informasinya. Sensi bisa melihat melalui pikiran Xiao Yunhe, dia pernah berada di posisi yang sama. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Menara Xiao, kamu benar-benar datang ke orang yang tepat." "Maksud kamu apa?" Xiao Yunhe bertanya dengan bingung. "Ingat saja ini, The Evil Sky Pavilion tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Inilah yang dikatakan Brother Pan, salah satu anggota paling senior dari Evil Sky Pavilion kepada saya. Pavilion Langit Jahat awalnya memiliki 4 tetua dan 10 murid, Sensi perlahan mulai memperkenalkan Pavilion Langit Jahat." Setelah Sensi selesai berbicara, Xiao Yun mengungkapkan ekspresi penasaran dan bingung, tidak ada ahli berputar 1000 alam. Ini mungkin karena belenggu langit dan bumi di domain teratai emas yang lebih buruk daripada belenggu langit dan bumi di domain teratai merah. Mungkin, sebagai kompensasi dari surga, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan bahkan jika mereka bukan ahli berputar 1000 alam. Ketika kita berada di tanah kekacauan, kamu menyaksikan sendiri kekuatan dan ilmu pedang Tuan kedua. Mengingat adegan di mana Yu Sangrong membunuh Su Chen dengan pedangnya, Xiao Yunhe mengangguk. Memang, aneh sekali. Tuan Menara Xiao, apakah Anda berencana untuk bergabung dengan Pavilion Langit Jahat? Ini, dengan kualifikasi Tower Master Xiao, jika Anda bergabung dengan Evil Sky Pavilion, Pavilion Master pasti tidak akan menganiaya Anda, kata Sensi. Xiao Yunhe menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jika saya bergabung dengan Evil Sky Pavilion, pasti akan ada batasan pada hal-hal yang dapat saya lakukan. Sudah cukup aku mengenal saudara Lu. Setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri, oleh karena itu, Sensi tidak terus membujuk Xiao Yunhe. Terlebih lagi, Xiao Yunhe adalah seorang tokoh terkemuka di masa lalu, dia adalah mantan Master Menara dari Dewan Menara Hitam. Sudah bisa diduga bahwa Xiao Yunhe membawa banyak beban di pundaknya. Di Balai Pelestarian, Lu Zhou belum memasuki masa kritis. Ia melihat tahun-tahun yang terserap hampir mencapai 1500 tahun. 100 hari, 200 hari, 300 hari. Pada saat yang sama, zona kelahiran terus berkedip. Antarmuka sistem menunjukkan bahwa dia hanya memiliki 287 tahun lagi. Untungnya, dia masih memiliki tahun-tahun dari grafik kelahiran sehingga penampilannya tidak akan banyak terpengaruh. Pada saat ini, rasa sakit yang membakar yang dirasakan Lu Zhou semakin kuat. Pada saat yang sama, rasanya seolah-olah seseorang menikam lautan Qi dan Tiannya dengan pisau. Namun demikian, tidak ada perubahan dalam ekspresinya sama sekali. Klik, posisi master pengepungan benar-benar terbentuk. Begitu terbentuk, seberkas cahaya menerangi garis yang menghubungkan semua bagan kelahiran. Dengan ini, Lu Zhou telah berhasil mengaktifkan bagan kelahiran kelimanya. Dia memanifestasikan avatarnya. Sepertinya itu menjadi lebih gelap. Terlebih lagi, avatarnya telah menumbuhkan mahkota juga. Dia ingat pertama kali dia bertemu Luli, sepertinya avatar Luli juga memiliki mahkota. Dengan kata lain, avatar seseorang mungkin akan mendapatkan mahkota setelah mengaktifkan bagan kelahiran kelima. Lu Zhou mengangguk, puas. Jika bukan karena peta, dia benar-benar tidak akan tahu di mana harus menanamkan hati hidupnya. Setelah itu, dia menarik avatarnya. Kali ini, dia tidak berencana untuk menguji kekuatan barunya di Aula Pelestarian. Apalagi dia tidak tahu seperti apa kemampuan kontrolnya. Sebelumnya, dia telah memperhatikan bahwa istana kelahirannya tampaknya telah bertambah besar. Jelas bahwa batasnya bukan hanya 5 bagan kelahiran. Selain itu, dia bisa dengan jelas merasakan Qi primal di lautan Qi dan Tiannya beberapa kali lebih kaya dari sebelumnya. Hanya 1 bagan kelahiran, tetapi ada begitu banyak peningkatan. Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri. Ini hanyalah bagan kelahiran kelimanya, dia bertanya-tanya seberapa besar peningkatannya setelah dia mengaktifkan bagan kelahiran ke-6-nya dan lulus ujian kelahiran. Setelah itu, Lu Zhou menyingkirkan hati Ying Zhao. Dia akan mengembalikan Ying Zhao jantung hidupnya. Jika tidak muncul,
dia akan memberikannya kepada murid-muridnya untuk digunakan. Kemudian, dia mempelajari jantung kehidupan Puyi. Setelah memikirkannya sejenak, dia memutuskan untuk menstabilkan basis kultivasinya sebelum dia mengaktifkan bagan kelahiran lainnya. Berdasarkan apa yang dia baca, semakin pendek interval antara aktivasi bagan kelahiran, semakin tinggi kemungkinan kegagalan. Sebaliknya, semakin lama seseorang menunggu, semakin besar tingkat keberhasilannya. Selain itu rasa sakitnya, mengaktifkan grafik kelahiran secara terus-menerus seperti mengoperasi luka yang belum sembuh. Oleh karena itu, tidak salah jika menyamakan pengaktifan bagan kelahiran dengan melakukan operasi, seseorang perlu menemukan waktu yang optimal untuk melakukan operasi. Selanjutnya, Lu Zhou memeriksa status Dang Kang dan ternyata masih istirahat. Apa yang terjadi dengan murid ke-8-nya? Dia diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan penglihatan. Lu Zhou melihat Zhu Honggong terengah-engah saat dia berkata, ini sudah yang keempat. Percuma saja, saya tidak merasakan apa-apa. Old Lu, kurasa aku tidak memiliki takdir dengan Tousan Realm Swirling. Mustahil. Anda memiliki energi Great Void, itu saja sudah cukup bagi Anda untuk mengaktifkan setidaknya 8 grafik kelahiran. Karena Anda berhasil bertahan hidup tanpa teratai emas Anda pasti akan menemukan cara untuk membentuk avatar berputar 1000 alam. Jangan putus asa. Dengan basis kultivasi Anda, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk berurusan dengan binatang bagan kelahiran tingkat rendah. Istirahat untuk saat ini. Setelah itu, biarkan Dang Kang memimpin dan memasuki kedalaman hutan lagi. Zhu Honggong menggelengkan kepalanya dengan keras. Aku tidak akan pergi bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Lebih baik jika Anda mengubah ke permintaan lain. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi. Saya akan mengajari Anda cara menulis jimat. Setelah Anda menguasai itu, saya tidak akan peduli bahkan jika Anda tidur setiap hari. Petik 2. Zhu Honggong merasa ingin menangis. Ayo pergi ke kedalaman hutan, dia menghela nafas sambil melanjutkan berkata, aku jelas hidup seperti seorang kaisar sebelum ini, namun, aku tersiksa olehmu sejauh ini. Aku pasti telah mengumpulkan nasib buruk dari 8 kehidupan untuk bertemu denganmu. Lalu, haruskah aku pergi? Tidak, aku hanya bercanda. Zhu Honggong buru-buru berkata sambil tertawa. Mengelola sekte banjir bukan hanya tentang kekuatan dan basis kultivasi. Selain itu, keduanya juga telah memperluas pengaruhnya ke seluruh domain Lotus Kuning. Untuk alasan ini, mereka telah bertemu banyak orang dengan segala macam skema meskipun kekuatan mereka lebih rendah. Jika bukan karena Luli yang berpengetahuan dan bijaksana membantunya, Zhu Honggong tahu dia tidak akan mampu menghadapi orang-orang itu. Zhu Honggong menghela nafas. Akan ada godaan dalam hidup dan setidaknya salah satunya akan mematikan. Lu Zhou membelai janggutnya dengan puas setelah dia memotong kekuatan penglihatannya. Apakah ada orang di sana? Seorang pelayan istana memasuki aula. Senior, pesananmu. Panggil murid ke-7 saya di sini. Dipahami. Tidak butuh waktu lama sebelum Si Wuya bersama Xiao Yunhe masuk ke aula. Lu Zhou memperhatikan bahwa Si Wuya telah membawa peta kulit kambing kuno bersamanya. Dia berkata, tidak perlu formalitas. Apakah ada perubahan pada peta? Si Wuya mengangguk dan meletakkan peta di depan tuannya sebelum dia berkata, silakan lihat, tuan. Lu Zhou melihat peta kuno. Seperti yang diharapkan, ada lebih banyak perubahan dibandingkan sebelumnya. Bab 1012, Asal. Xiao Yunhe bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah aku melihatnya? Lu Zhou hanya melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Xiao Yunhe bisa melihatnya. Xiao Yunhe melangkah maju. Karena dia tidak memiliki konteks, tidak mengherankan dia bingung dengan peta itu. Di peta kulit kambing kuno, awalnya, ada domain teratai emas dan domain teratai merah yang saling mencerminkan. Gua mistik air hitam terhubung ke jurang yang dalam dari parit surgawi. Tempat-tempat itu tumpang tindih di utara dan terpisah begitu mereka mencapai samudera tak berujung. Jika seseorang mempertimbangkan pergeseran benua, itu memang sejalan dengan kompresi lempeng tektonik. Lu Zhou sedikit terkejut dengan perubahan baru pada peta kulit kambing kuno. Terlepas dari domain teratai emas dan domain teratai merah, sekarang ada domain hitam, putih, dan kuning bahkan jika itu hanya garis besar yang samar untuk saat ini. Secara alami, warna domain tidak ditampilkan. Garis besar dari 5 domain kira-kira serupa, tetapi semuanya dikaburkan oleh garis-garis samar tanah tidak dikenal. Selain 5 domain ini, area lainnya masih tersembunyi. Ini adalah domain Lotus Hitam, Xiao Yunhe menunjuk ke suatu area. Dan ini seharusnya teratai putih, benarkah? Dia agak terkejut dengan peta itu. Si Wuya berkata,
Itu benar. Namun, area yang ditampilkan di peta berasal dari dugaanku. Tebakanmu, Lu Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu. Dugaan saya adalah bahwa wilayah ini pada awalnya adalah satu tubuh. Sekarang, ada 4 wilayah yang diketahui, hanya yang ini yang tidak terlalu jelas. Si Uya menunjuk ke wilayah yang tidak jauh dari wilayah teratai emas. Lu Zhou berkata, itu adalah wilayah Lotus Kuning. Domain Lotus Kuning. Si Uya terkejut. Lu Zhou berkata tanpa mengubah ekspresinya, ketika saya melakukan perjalanan ke 4 laut di tahun-tahun awal saya pergi ke sana. Petik 2, Xiao Yunhe mengangguk dan berkata, pangkalan kultivasi saudara Lu sangat dalam, tidak mengherankan jika Anda tahu tentang tempat ini. Saya benar-benar tidak menyangka ada domain lain di sana. Si Uya menatap Xiao Yunhe tanpa berkata-kata. Xiao Yunhe tampak lebih akrab dengan tuannya daripada dia. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika itu adalah domain Lotus Kuning, segalanya akan menjadi lebih menarik. Guru, saya berencana untuk tinggal di Sky Research Court selama beberapa waktu untuk mempelajari ini dengan semua orang. Saya pikir saya punya ide cemerlang. Petik 2. Apakah kamu percaya diri? Lu Zhou bertanya. Bahkan, dia ingin mengetahui asal-usul domain lebih dari siapapun. Dia bahkan lebih penasaran setelah melihat peta kulit kambing kuno. Dia punya firasat si Uya akan menjadi orang pertama yang menemukan rahasia belenggu langit dan bumi. Jika mereka berhasil menemukan rahasianya, seberapa signifikan kontribusinya bagi pembudidaya manusia? Si Uya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya membungkuk sedikit. Lu Zhou mengangguk dan berkata, aku percaya padamu jadi aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Juga, saya memiliki batu roh api di sini. Bawa mereka dan lihat siapa yang perlu meningkatkan senjata mereka. Anda dapat mendistribusikannya sesuai keinginan Anda. Petik 2. Xiao Yunhe, tas yang familiar, dimengerti, kata si Uya. Lu Zhou melemparkan tas itu sambil berkata, juga, saya menyerahkan cukup banyak hati kehidupan kepada kakak senior sulung Anda dapat mendiskusikan cara menggunakannya. Ingatlah untuk benar-benar mengikuti cetak biru saat mengaktifkan bagan kelahiran Anda. Ya Tuan, si Uya menyingkirkan peta kuno kulit domba dan mundur ke samping. Xiao Yunhe menangkupkan tangannya dan berkata, aku tidak menyangka saudara Lu memiliki murid yang begitu cakap, aku sangat iri. Lu Zhou memandang Xiao Yunhe dan bertanya, apakah kamu datang menemuiku untuk mengatakan ini? Tidak, Xiao Yunhe melambaikan tangannya dan berkata, saya datang ke sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal pada saudara Lu. Selamat tinggal, saya masih memiliki banyak hal untuk diperhatikan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengenal saudara Lu di Kerajaan Selatan, kata Xiao Yunhe. Lu Zhou dengan belak-belakan berkata, aku tahu kamu benar-benar menginginkan hati Ying Zhao, tapi itu sangat berharga. Bahkan jika saya memberikannya kepada Anda, tidak ada jaminan bahwa itu dapat memulihkan bagan kelahiran Anda. Namun, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Jika orang menghormati saya pasti akan membalas budi. Manifestasikan avatarmu. Xiao Yunhe sedikit skeptis. Namun, dia yakin Lu Zhou tidak akan bersekongkol melawannya. Karena itu, dia memanifestasikan avatarnya. Berdengung, avatar miniatur Tousan Realm Swirling muncul di depan Xiao Yunhe. Setelah melihatnya, si Uya terkejut. 7 grafik kelahiran. Tidak, tunggu, istana kelahiran rusak. Dia adalah ahli 12 bagan yang super. Lu Zhou perlahan bangkit dan berjalan ke avatar. Setelah mempelajarinya sejenak, dia berkata, saya tidak yakin seberapa banyak saya dapat membantu Anda. Saudara Lu, apakah Anda punya ide tentang cara memperbaikinya? Xiao Yunhe berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, saya cukup senang bahwa saudara Lu memiliki niat seperti itu. Selama 2000 tahun, saya telah mencari dan bertemu penyembuh yang brilian, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat menyembuhkannya. Meskipun mereka sangat terampil, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk istana kelahiran yang rusak. Kemudian, saya mulai meneliti sendiri. Ada begitu banyak petunjuk yang tidak mengarah kemana-mana. Si Uya berkata dari samping, dunia kultivasi mungkin tampak kejam, tetapi sebenarnya adil. Jika sangat mudah untuk dipulihkan, bukankah pembudidaya tingkat tinggi akan selamanya berada di posisi tinggi? Sejak zaman kuno, prinsipnya adalah bahwa yang kuat memangsa yang lemah. Namun, surga juga akan menemukan keseimbangan. Ini, Senior Xiao, maafkan saya jika saya salah bicara. Xiao Yunhe menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini layak untuk diajari. Saudara Lu, aku benar-benar semakin iri padamu.
Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, tahan napas dan konsentrasi. Fokus pada dantianmu. Lu Zhou mengangkat tangannya, teratai biru muncul di atas telapak tangannya. Xiao Yunhe menatap teratai biru dengan linglung. Ketika teratai biru mendarat di tubuhnya, itu mulai mekar. Ketika teratai biru muncul, Lu Zhou memperhatikan bahwa itu mirip dengan teratai avatar Tousan Realm Swirling miliknya. Ada juga 5 zona samar yang berkedip dengan cahaya biru redup. Ini berarti bahwa keterampilan penyembuhannya telah meningkat seiring dengan basis kultivasinya. Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, menggunakan semua kekuatan dari kekuatan penulisan surgawi sekaligus, bubarkan. Dengan aula pelestarian di tengah, gelombang vitalitas yang besar mulai berkumpul dari segala arah. Bunga, pohon, dan tanaman di sekitar balai pelestarian tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Energi yang melonjak seperti lautan dengan cepat menyapu radius 1000 meter dari balai pelestarian. Para ahli di istana kerajaan terbang ke langit dan menikmati energi vitalitas. Beberapa prajurit terdekat disembuhkan dari luka lama mereka dan bersinar dengan kehidupan. Mereka semua segera bersujud dengan hormat. Bahkan orang-orang dari Evil Sky Pavilion yang terbiasa dengan kejadian seperti itu dikejutkan oleh energi vitalitas yang kuat. Kembali ke aula pelestarian. Tak perlu dikatakan, Xiao Yunhe juga dikejutkan oleh energi vitalitas yang begitu kuat yang tampak seluas lautan. Dia melihat istana kelahirannya dan menemukan bahwa area yang rusak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meskipun tidak banyak, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa tenang. Selama 2000 tahun, dia telah mencari cara untuk memperbaiki kerusakan di istana kelahirannya. Akhirnya, dengan bantuan lelaki tua di depannya, dia akhirnya melihat secercah harapan. Fokus, Lu Zhou mengingatkan Xiao Yunhe. Untungnya, Xiao Yun bukan orang biasa. Dia tahu dia tidak bisa diganggu dalam situasi seperti ini. Dia segera duduk bersila dan berkonsentrasi menyerap energi vitalitas. Lu Zhou berhenti dan berkata, jika metode yang sama digunakan lagi, efeknya akan sangat berkurang. Hargai kesempatan ini. Setelah Lu Zhou selesai berbicara, dia membuang muka. Sisanya harus bergantung pada Xiao Yunhe. Bab 1013, Keberuntungan Besar Ye Tianxin. Teratai biru sekarang mekar penuh. Kasim, pelayan istana, penjaga kerajaan, pembudidaya, semua orang telah berkumpul di luar balai pelestarian. Demikian pula, orang-orang dari paviliun langit jahat juga muncul di dekat balai pelestarian. Hua Wudao melihat sekeliling aula. Dia melihat ke tempat yang dulunya tandus sekarang penuh dengan kehidupan ketika dia berkata dengan kagum, surga, energi vitalitas datang begitu tiba-tiba, lihat bagaimana tanaman tumbuh subur. Zuo Yusu berkata, ini adalah pertama kalinya kakak laki-laki datang dengan trik seperti itu. Pan Litian minum sedikit anggur dan berkata, ini bukan pertama atau kedua kalinya Master Pavilion membuat trik baru. Biasakan saja. Leng Luo sangat setuju tetapi tetap diam. Setelah 2 jam, energi vitalitas berangsur-angsur menghilang. Xiao Yunhe juga telah menyerap semua energi vitalitas yang dia bisa dan menggunakannya untuk memperbaiki istana kelahirannya. Dia menghembuskan napas untuk menenangkan diri sebelum dia melihat istana kelahirannya. 2 zona berbeda telah dipulihkan, dan garis-garis bagan kelahirannya bisa terlihat samar-samar. Ini berarti dia telah mendapatkan kembali setidaknya 2 bagan kelahiran. Lu Zhou dan Si Wuya tidak tahu bagaimana perasaan Xiao Yunhe saat ini. Namun, mereka bisa melihat matanya begitu cerah sehingga seolah-olah terbakar oleh api. Kemudian, mereka melihat lengannya gemetar, dan dia juga mengepalkan dan membuka tangannya. Setelah itu, matanya kembali normal sebelum dia tertawa 2 kali. Namun, tawanya terdengar aneh, seolah-olah dia menahan air matanya. Ketika mereka melihat wajahnya, mereka melihat matanya memerah. Xiao Yunhe tertawa lagi dan lagi sambil berkata berulang kali, berhasil. Setelah Xiao Yunhe mengulangi kata-kata itu lebih dari 10 kali, dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menekan kegembiraannya sebelum dia bangkit dan membungkuk dalam-dalam pada Lu Zhou. Maaf aku kehilangan ketenanganku. Itu bisa dimengerti. Kehilangan matriks kehidupan seperti kehilangan nyawa. Itu normal bagimu untuk bahagia. Namun, kedua bagan kelahiran Anda masih membutuhkan waktu untuk stabil. Oleh karena itu, kekuatanmu saat ini bukanlah seorang pembudidaya bagan 9, kata Lu Zhou. Terima kasih atas pengingatmu, Saudara Lu. Xiao Yunhe membungkuk lagi. Saudara Lu, jangan ragu untuk mencari saya jika Anda membutuhkan sesuatu dari saya di masa depan. Lu Zhou memikirkannya sejenak sebelum dia berbalik untuk melihat Si Wuya dan bertanya, apa yang kamu katakan?
Tower Master Xiao adalah mantan Tower Master dari Dewan Menara Hitam. Si Wuya berkata, Tuan Menara Xiao, saya punya permintaan. Bahkan jika itu 10 permintaan, itu tidak masalah. Apakah kamu memiliki jimat untuk lorong rahasia? Si Wuya bertanya. Xiao Yunhe berkata, ini benar-benar permintaan yang sulit. Untungnya, ini saya yang Anda ajak bicara. Hanya Master Rune yang bisa membuat bagian rune. Namun, saya bisa memberi Anda beberapa cetak biru. Petik 2. Terima kasih, kata si Wuya. Xiao Yunhe menoleh untuk melihat Lu Zhou dan berkata, Saudara Lu, saya masih memiliki sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Lanjutkan. Pertempuran Saudara Lu dengan dua tetua pertama Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Hitam benar-benar menakjubkan. Setelah pertempuran, Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih tidak akan lagi berani memandang rendah Saudara Lu dan mungkin akan menjauhi Anda di masa depan jika memungkinkan. Namun, saya pikir Saudara Lu tampaknya telah melupakan senjata sesepuh pertama. Senjata. Lu Zhou memang telah melupakan mereka. Raja Chen dari Wu memiliki Hollow Halberd, dan Ye Liuyun memiliki belati. Lalu, apa senjata Su Chen dan Si Yuran? Kekuatan Lu Zhou jauh lebih unggul dari mereka sehingga dia tidak memperhatikan sama sekali. Dia telah melepaskan jurus pamungkasnya sepanjang waktu, di mana dia punya waktu untuk peduli tentang hal-hal lain. Xiao Yunhe berkata dengan canggung, tentu saja wajar jika Saudara Lu tidak peduli dengan hal-hal itu. Lagi pula, Saudara Lu memiliki harta yang jauh lebih berharga. Aku sangat peduli dengan hal-hal itu. Seseorang mengambil senjata mereka. Lu Zhou bertanya. Umumnya, pembudidaya akan ekstra hati-hati untuk melindungi barang-barang di atas tingkat banjir. Ketika mereka dikalahkan, mereka akan melemparkan mereka ke sudut tersembunyi sehingga orang-orang mereka sendiri dapat mengambilnya kembali. Lu Zhou ceroboh. Pada saat yang sama, dia juga mengungkapkan kurangnya pengalamannya selama pertempuran antara para ahli 1000 alam berputar. Ini sudah larut. Aku harus pergi. Saudara Lu, kita akan bertemu lagi, kata Xiao Yunhe. Saya akan memberi Anda nasihat, lakukan segala sesuatu sesuai kemampuan Anda. Xiao Yunhe mengangguk. Pada saat ini, Wu Chao dan beberapa penjaga memasuki aula. Segera setelah Wu Chao muncul, Lu Zhou memperhatikan bahwa Wu Chao sedikit terluka. Bagi seseorang yang dapat melukai ahli 1000 alam berputar seperti Wu Chao pasti mengalami masalah serius. Wu Chao berlutut dengan satu lutut dan berkata, saya telah menyelesaikan misi yang mulia dan mengusir orang-orang dari aliansi gelap dan terang. Lu Zhou bertanya, bingung, aliansi gelap dan terang. Orang-orang dari penampilan gelap dan terang muncul di sirkuit Nanbei. Ketika saya tiba, mereka menyerang para kultivator lokal. Untungnya, hanya ada satu pembudidaya berputar 1000 alam, yang lain berada di alam kesengsaraan Divinity yang baru lahir. Petik 2. Xiao Yunhe menghela nafas. Aliansi gelap dan terang benar-benar ambisius. Saya khawatir Raja Chen dari Wu dan masalah dengan Ye Liuyun ada hubungannya dengan ini. Aliansi gelap dan terang mungkin melampiaskan kemarahan mereka pada orang yang tidak bersalah karena apa yang terjadi. Lu Zhou berkata, bukankah aliansi gelap dan terang takut dikutuk oleh orang-orang di dunia? Beberapa orang memutuskan untuk menempuh jalan yang gelap dan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan dunia sekuler. Kira-kira 1500 tahun yang lalu, hal seperti itu juga terjadi di aliansi gelap dan terang. Pada saat itu, seorang anggota peringkat tinggi dari aliansi gelap dan terang terbunuh dalam sebuah misi. Akibatnya, aliansi gelap dan terang mengirim orang untuk membantai lebih dari 10.000 orang hanya untuk menunjukkan kekuatan mereka. Pada saat itu, banyak kekuatan di wilayah teratai hitam bergabung untuk mencela aliansi gelap dan terang. Namun, konflik antara pasukan terlalu dalam sehingga mereka hanya mengutuk aliansi gelap dan terang dan tidak berbuat banyak. Ini mengingatkan Lu Zhou tentang kebijakan peredaan selama Perang Dunia Kedua di bumi. Dengan orang-orang ini, semakin memanjakannya, semakin sombong mereka. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku akan berurusan dengan aliansi gelap dan terang. Xiao Yunhe dan Wu Chao menangkupkan tinju mereka bersama-sama dan meninggalkan balai pelestarian. Setelah keduanya pergi, Si Wuya bertanya, Tuan, Xiao Yunhe adalah mantan Tuan Menara dari Dewan Menara Hitam dan berbakat, kenapa kamu tidak memintanya untuk bergabung dengan Evil Sky Pavilion? Dia memiliki terlalu banyak beban, dan kebencian di hatinya terlalu besar. Jangan tertipu dengan penampilannya. Orang seperti itu tidak cocok untuk tinggal di Paviliun Langit Jahat untuk saat ini, kata Lu Zhou, bagaimanapun, dia sangat pintar. Karena itu, dia tidak akan cukup bodoh untuk menentangku. Namun, dengan basis kultivasinya saat ini,
dia masih bukan tandingan Master Menara Dewan Menara Hitam saat ini. Si Uya bingung, jika dia adalah Xiao Yunhe, dia akan bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Tidak mungkin dia pergi dan mencari Xia Zhengrong. Dia memiliki senjata heksagonal yang disebut 6 tepi, itu tidak lebih lemah dari senjata tingkat banjir, tapi itu hanya di tingkat terpencil sekarang. Di antara batu roh api yang kuberikan padamu, 6 berasal darinya, kata Lu Zhou. Si Uya berkata dengan canggung, tidak heran dia terlihat sangat aneh ketika kamu memberikan batu roh api kepadaku. Sepertinya mereka dimaksudkan untuk meningkatkan senjatanya. Petik 2. Namun demikian, karena Lu Zhou berhasil memulihkan 2 bagan kelahiran Xiao Yunhe jelas berdiri di sisi Lu Zhou. Dia tidak akan melakukan apapun untuk membahayakan hubungannya dengan Lu Zhou. Setelah si Uya pergi, Lu Zhou memasuki kondisi meditasinya lagi untuk memulihkan kekuatan mistik tertingginya. Di Gunung Pengadilan Emas Paviliun Langit Jahat di domain teratai emas. Zhao Yue melemparkan hati kehidupan ke Ye Tianxin dan berkata, saudari junior ke-6, saya tidak punya lotus sehingga Anda harus memiliki hati kehidupan ini. Ini milikmu. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil. Anda melindungi domain teratai emas sekarang, penting untuk meningkatkan basis kultivasi Anda. Petik 2. Baik, terima kasih, kakak senior ke-5. Ye Tianxin menyingkirkan inti dari matriks kehidupan. Kemudian, dia dengan gesit melompat ke punggung Cheng Huang dan berkata, sepertinya ada beberapa gerakan di Provinsi Liang lagi. Cheng Huang dan aku akan pergi dan melihatnya. Baik, hati-hati. Ye Tianxin mengendarai Cheng Huang dan melaju ke barat. Kecepatan Cheng Huang sangat mencengangkan. Dengan setiap lompatan, ia melewati lautan awan seperti angin. Setelah 1 jam, Cheng Huang mendarat di sebelah danau besar sebelum mengeluarkan erangan rendah. Apa yang salah? Ye Tianxin menepuk punggung Cheng Huang. Cheng Huang menggelengkan kepalanya. Apakah ada orang di sana? Cheng Huang mengangguk. Apakah ada bahaya? Cheng Huang mengangguk lagi. Ye Tianxin berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu takut? Cheng Huang ragu-ragu. Itu mengangguk terlebih dahulu sebelum berubah pikiran dan menggelengkan kepalanya. Ye Tianxin melompat turun dengan anggun dari punggungnya dan mendarat di permukaan ular yang jernih. Jubahnya yang seputih salju dan rambutnya yang seputih es berkibar di udara saat dia mengamati sekelilingnya. Jika dia merasakan bahaya, dia akan segera pergi bersama Cheng Huang. Pada saat ini, suara renyah dan lembut terdengar dari pantai. Siapa namamu? Ye Tianxin berbalik, kaget, saat dia melihat sumber suara itu. Cheng Huang mendengus dan mundur, jelas bermusuhan. Ye Tianxin mempercayai Cheng Huang tanpa syarat, oleh karena itu, dia melompat ke punggungnya sebelum dia melihat ke pembicara lagi. Dia melihat seorang wanita elegan dengan sikap yang luar biasa. Pinggang dan tubuhnya ramping, dan fitur wajahnya sangat indah. Senyumnya membuat orang merasa seolah-olah mereka sedang mandi di angin musim semi. Yang paling penting, dia memiliki rambut menarik yang sebiru langit. Pada saat ini, wanita anggun itu bertanya lagi, siapa namamu? Bab 1014, Wanita Cahaya. Ye Tianxin memandang wanita itu dengan waspada saat dia menepuk punggung Cheng Huang dengan lembut. Cheng Huang menurunkan dirinya sendiri. Wanita anggun itu tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak perlu takut, jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan menanyakan namamu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Cheng Huang. Cheng Huang yang berusia 10.000 tahun memang gunung yang langka. Legenda mengatakan bahwa mereka yang menunggangi Cheng Huang dapat hidup selama 2.000 tahun. Gadis, kamu sangat beruntung. Petik 2. Gadis. Dari segi penampilan, wanita itu tidak terlihat lebih tua dari Ye Tianxin. Apalagi, dia tidak menyangka wanita asing itu iri dengan kecantikannya yang tak ternoda oleh asap atau api. Berdasarkan pembawaan wanita itu saja, bisa dilihat dia adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi. Wanita itu berkata, aku lebih tua darimu. Suaranya berubah lembut saat dia bertanya lagi, siapa namamu? Untuk amannya, Ye Tianxin tidak menjawab pertanyaan itu. Pada saat ini, nama dan penampilannya telah lama menyebar di wilayah teratai emas. Jika wanita ini tidak mengenalnya, itu hanya berarti wanita itu bukan dari sini. Pada akhirnya, dia hanya berkata, saya masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Selamat tinggal. Wanita itu berkata, Cheng Huang adalah binatang bagan kelahiran yang langka. Jika berjalan seperti ini, itu akan mudah ditemukan. Ini juga cerdas, itu bisa merasakan bahaya. Sayangnya, sepertinya tidak tega meninggalkanmu dalam bahaya. Ye Tianxin tercengang. Setiap orang memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah Cheng Huang.
Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya, siapa kamu? Nama keluargaku Lan. Dia mengangkat salah satu tangannya yang ramping dan meletakkannya di bahunya. Ye Tianxin berkata, kamu orang asing. Semua manusia di dunia adalah satu. Maksudku, kamu tidak berasal dari sini, kata Ye Tianxin. Kamu benar. Apa yang kamu lakukan di sini? Bersantai. Ye Tianxin sedikit mengernyit. Sulit dipercaya. Lagi santai saja. Iya, jawaban wanita itu anehnya sederhana dan langsung. Apakah kamu berencana untuk menangkapku? Ye Tianxin mengambil inisiatif untuk bertanya. Lan Xie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu ingin menangkap Cheng Huang? Ye Tianxin bertanya lagi. Lan Xie masih menggelengkan kepalanya lagi. Ye Tianxin berkata, baiklah kalau begitu, aku masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Selamat tinggal. Lan Xie diam-diam memperhatikan Cheng Huan bangkit sebelum berjalan ke wanita berpakaian putih. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di hutan di seberang danau, sosok hitam muncul satu demi satu. Ini buruk. Ye Tianxin mengerutkan kening dan menepuk punggung Cheng Huang. Cheng Huang, ayo pergi. Cheng Huang menginjak tanah dengan keempat kukunya. Ledakan, itu melonjak ke langit. Beberapa sosok hitam muncul di langit juga. Satu demi satu, avatar hitam mengepung Cheng Huang dan Ye Tianxin. Ye Tianxin tahu dengan basis kultivasinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri, dia hanya bisa mengandalkan Cheng Huang sekarang. Dia menepuk punggung Cheng Huang lagi dan bertanya, apakah kamu percaya diri? Cheng Huang menjerit, tampak percaya diri. Ye Tianxin mengangguk dan melemparkan Amorous Hoops ke segala arah. Bang, 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 bang. Amorous Hoops bertabrakan dengan avatar, menciptakan riak di langit, sebelum kembali ke Ye Tianxin. Sayangnya, Ye Tianxin tidak berhasil menembus pertahanan mereka sama sekali. Yang terlemah di antara lawan-lawannya memiliki 10 daun dan ada 2 atau 3.000 alam berputar ahli. Bagaimana mungkin Ye Tianxin menang? Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Bird Chart Beast di sini. Betapa beruntung. Informasi aliansi tidak salah, Dewan Menara Hitam telah berhenti memperluas jangkauan mereka di sini untuk saat ini. Dewan Menara Hitam tidak bisa mengurus dirinya sendiri sekarang, tidak punya waktu untuk mengontrol domain teratai emas. Ye Tianxin memerintahkan, ayo pergi. Cheng Huang melompat ke udara dan menerkam ke arah avatar terlemah. Avatar 2000 Realm Swirling segera muncul di langit. Mereka membawa astrolab mereka ke depan dan mulai menekannya. Ye Tianxin buru-buru menggunakan teknik gelombang biru untuk membela diri, tapi itu sia-sia melawan astrolab. Ledakan. Tubuh besar Cheng Huang menjadikannya target besar, astrolabe mendarat di tubuhnya. Ia mengerang kesakitan dan jatuh. Ledakan. Setelah Cheng Huang mendarat, ia melihat sekeliling sebelum menyapu ekornya, menyebabkan ratusan pohon yang menjulang tinggi tumbang. Gadis, Cheng Huang bukan milikmu. Enyahlah. Avatar 2000 Realm Swirling memblokir jalan Ye Tianxin. Bagaimana bisa Ye Tianxin menyerah pada Cheng Huang? Dia berkata, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan. Dengan kekuatanmu. Tidak, karena saya anggota dari Paviliun Langit Jahat, kata Ye Tianxin. Paviliun Langit Jahat. Kedua pembudidaya saling memandang dengan cemas saat avatar Thousand Realm Swirling mereka yang berkedip berdiri di samping mereka. Para petinggi mengatakan untuk tidak memprovokasi Paviliun Langit Jahat untuk saat ini. Memang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Maksud kamu apa? Kultivator yang lebih kuat membuat gerakan menggorok leher. Kultivator yang lebih kuat berkata, bunuh mereka semua. Setelah itu, puluhan pembudidaya menyerbu ke depan. Jelas, mereka bermaksud membunuh mereka untuk membungkam mereka dan menghancurkan bukti. Cheng Huang meraung, bulunya berdiri. Saat ini, cukup. Suara Lan Xie lembut, tetapi semua orang dengan jelas mendengar kata-katanya. Ketika para pembudidaya di sekitar Cheng Huang berbalik untuk melihat, mereka melihat seorang wanita anggun dengan fitur indah berjalan di udara. Rambutnya berwarna biru mencolok. Lan Xie pindah ke sisi Ye Tianxin dengan senyum di wajahnya. Siapa kamu? Kultivator 1000 alam berputar bertanya dengan cemberut. Wajah Lan Xie tetap tanpa ekspresi saat dia terus berjalan di udara. Dia tidak menjawab kultivator. Bagus. Karena Anda mencari kematian, Anda tidak perlu menyalahkan siapapun. Petik 2. Para pembudidaya segera menyerbu ke depan. Lan Xie mengabaikan mereka dan berdiri di depan Cheng Huang. Saat para pembudidaya menerjangnya, dia dengan lembut mengangkat tangannya. Cahaya yang begitu menyilaukan sehingga bisa menyaingi matahari, bulan, dan bintang-bintang muncul di tangannya.
Tiba-tiba udara membeku dan Prima Kimandek. Seolah-olah semuanya dibekukan oleh energi misterius dan menakutkan. Anda, lusinan pembudidaya ngeri, tetapi sudah terlambat. Mereka merasakan udara menyusut dengan cepat. Setelah beberapa saat, keheningan itu pecah seperti kaca. Bersamaan dengan itu, para pembudidaya dengan tubuh yang hancur jatuh ke danau satu demi satu. Danau yang semula jernih sekarang berlumuran darah. Ye Tianxin menatap wanita itu dengan kaget. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Kamu dari Paviliun Langit Jahat. Ya, Ye Tianxin semakin waspada. Mereka dari Aliansi Gelap dan Terang. Aliansi Gelap dan Terang. Ekspresi bingung muncul di wajah Ye Tianxin. Lan Xie menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis saat dia berkata, "Aku menyelamatkan hidupmu, apakah kamu tidak akan berterima kasih padaku?" "Terima kasih. Tapi siapa kamu?" Ye Tianxin bertanya, bingung. "Itu tidak penting." Lan Xie tertawa. "Karena kita memiliki takdir, kamu bisa memanggilku kakak jika kamu tidak keberatan." Petik 2, Cheng Huang menggelengkan kepalanya dengan keras saat dia menangis. Ye Tianxin berkata tanpa daya, "Kamu juga melihatnya." Lan Xie tidak marah. Sebaliknya, dia sabar dan nada suaranya lembut ketika dia berkata, "Cheng Huang, dapatkah kamu membantu tuanmu membentuk avatar 1000 alam berputar? Bisakah kamu melindungi tuanmu selamanya? Apakah Anda pikir Anda bisa tinggal di kota manusia selamanya?" Cheng Huang tercengang oleh gempuran pertanyaan. Memang, ini adalah kekhawatirannya. Faktanya, kecerdasan Cheng Huang tidak kalah dengan Ying Zhao. Ketika Lan Xie melihat Cheng Huang, dia mempermainkan gagasan untuk mengambil nyawanya, tetapi dia telah berubah pikiran sekarang. Cheng Huang, tentu saja, tidak bisa menjawab pertanyaan meskipun kecerdasannya. Lan Xie berkata, "Waktu akan membuktikan segalanya." "Apa?" Ye Xin bingung. Dia bisa merasakan kekuatan besar wanita itu, seolah-olah wanita itu mengendalikan hidup dan mati dengan satu gerakan. Mengapa orang seperti itu ingin berteman dengannya? Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Lan Xie berkata singkat, "Takdir." Takdir. Ye Xin semakin bingung. "Kamu suka putih, saya suka putih. Bukankah alasan ini cukup?" kata Lan Xie. "Alasan macam apa ini?" Sebelum Ye Tianxin bisa berbicara, Lan Xie berkata lagi dengan nada yang tidak menimbulkan pertengkaran, "Setiap bulan, pada hari pertama dan ke-15, kamu akan datang ke Danau Barat untuk mencariku." Selanjutnya, Lan Xie menghilang ke udara tipis, meninggalkan bayangan di belakang. Ye Tianxin melihat sekeliling dengan linglung, merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Namun, darah yang berputar-putar di danau memberitahunya bahwa dia tidak sedang bermimpi. Bab 1015, Utusan Kiri. 2 hari kemudian, Lu Zhou muncul dari kondisi meditasinya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memanifestasikan avatarnya untuk melihat bagan kelahiran kelimanya. Di istana kelahiran di kursi teratai, kelima bagan kelahiran menyala. Terlepas dari peningkatan kekuatan, kecepatan, dan kekuatan bagan kelahirannya, bagan kelahiran kelima memberinya kekuatan untuk mengendalikan juga. Sayang sekali tidak mudah mengumpulkan 3 hati kehidupan lagi untuk naik ke puncak. Lu Zhou merasa sedikit trauma dari, "Terima kasih atas partisipasi Anda, dari undian." Saat ini, ia memiliki lebih dari 500.000 poin prestasi. "Sayang sekali aku tidak bisa membeli kartu percobaan puncak. Karena itu, saya hanya bisa fokus untuk meningkatkan kekuatan saya." Petik 2. Sekarang, dia harus menunggu untuk melihat apakah Ying Zhao bersedia tunduk padanya. Jika tidak, dia akan memberikannya kepada salah satu muridnya. Berdasarkan catatan kuno, ada pembudidaya yang menyerahkan 1.500 tahun kehidupan untuk menyelamatkan jantung kehidupan sebelum menggunakannya lagi. Dengan itu, tidak perlu mencari hati kehidupan lain. Kerugiannya adalah mereka tidak akan mendapatkan kekuatan baru. Selain itu, bagan kelahiran yang diaktifkan setelahnya akan lebih rendah jika digunakan lagi oleh orang yang sama. Karena itu, jarang ada orang yang menyematkan 2 hati kehidupan yang sama. Jika saya berencana untuk menyelamatkan jantung kehidupan ketika mengaktifkan bagan kelahiran ke-6 saya akan membutuhkan 1.500 tahun kehidupan, saya hanya memiliki 300 tahun sekarang. Kecuali dia tidak berniat membiarkan murid-muridnya menggunakan kembali jantung kehidupan Puyi, dia akan memiliki cukup tahun untuk mengaktifkan bagan kelahirannya. Saya membutuhkan lebih banyak kartu pembalikan. Lu Zhou melihat antarmuka sistem, dia memiliki 35 kartu pembalikan yang tersisa. Berdasarkan perhitungannya, ia membutuhkan lebih dari 900 kartu untuk memiliki 1.500 tahun. Petik 2, Harganya 500 poin merit per kartu.
Apa itu? Lu Zhou melihat pengingat. Catatan, item ini direkomendasikan untuk dibeli. Pembelian. Lu Zhou sedikit mengernyit. Setelah menggambar 10 kali, ia memperoleh kartu pembalikan. Probabilitas menang hampir sama dan harganya sama dengan membelinya. Pada awalnya, peluang untuk menang sangat tinggi. Namun, semakin lama dia menggambar, peluangnya untuk mendapatkan sesuatu telah menurun. Poin keberuntungannya mencapai 999 bahkan sebelum dia mendapatkan apapun. Secara alami, komentar sistem hanyalah sebuah saran. Namun, jika dia beruntung dengan undian, itu akan lebih berharga daripada membelinya. Tentu saja, saran sistem hanya untuk referensi. Jika dia beruntung dan memenangkan lotre, mungkin lebih hemat biaya daripada membelinya. Namun, harga kartu pembalikan pasti akan naik. Kartu pembalikan tidak memberikan 1 tahun tambahan kehidupan, apa yang dilakukannya adalah membalikkan waktu. Ketika dia bertransmigrasi, dia memiliki 1000 tahun kehidupan. Oleh karena itu, batas kartu pembalikan hanya 1000 tahun. Jika dia mundur lebih jauh, dia tidak akan terkejut untuk kembali ke rahim ibunya. 1000 kartu pembalikan menyebabkan 500.000 poin prestasi, siapa yang tahu salah satu kartu item termurah akan menyebabkan masalah baginya saat ini. Pada akhirnya, dia menolak ide untuk membeli kartu pembalikan. Astaga, pada saat ini, ada gerakan dari jimat. Lu Zhou menutup antarmuka sistem dan mengeluarkan jimat hitam sebelum menyalakannya. Begitu gambar Yan Zhenluo muncul, dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, "Kakak Lu, kamu benar-benar bersembunyi dalam-dalam." Dalam domain teratai hitam dan domain teratai putih, tidak ada orang yang tidak mengetahui ahli teratai emas yang memiliki 12 bagan kelahiran. Saudara Lu, kamu sangat pandai menyembunyikan kekuatanmu, kata Yan Zhenluo. Saya selalu jujur dan tidak pernah menyembunyikan apapun, kata Lu Zhou dengan wajah datar. Petik 2, petik 2. Baik, Anda hebat, semua yang kamu katakan benar. Tidak ada gunanya berdebat denganmu. Sikap Yan Zhenluo yang tadinya penuh hormat menjadi lebih hormat dari sebelumnya saat dia berkata, saya tidak tahu tentang Dewan Menara Putih, tetapi Dewan Menara Hitam sedang gempar. Rencana pemusnahan Dewan Menara Hitam telah ditolak oleh Master Menara Xia. Ada banyak kekuatan sekarang yang takut pada saudara Lu. Ini juga dalam harapan Lu Zhou. Dengan 12 bagan kelahiran kehidupan, wajar saja orang-orang itu lebih terkendali dari sebelumnya. Bagaimana dengan aliansi gelap dan terang? Lu Zhou bertanya. Inilah yang ingin saya bicarakan dengan Anda hari ini. Ye Liuyun sudah mati, aliansi gelap dan terang selalu menjadi salah satu yang membalas dendam untuk keluhan terkecil. Jika mereka tidak berani menghadapi Anda, mereka pasti akan memikirkan cara lain untuk membalas dendam. Saya mendengar dari seorang teman bahwa aliansi gelap dan terang telah mengirim orang-orang mereka ke domain teratai merah dan domain teratai emas. Namun, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, kata Yan Zhenluo. Domain Lotus Emas. Lu Zhou mengerutkan kening. Raja Chen dari Wu dari Istana Kerajaan Yuan Agung terluka parah. Namun, mereka biasanya mengikuti aturan dan tidak terlalu hina. Dewan Menara Putih telah mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Dewan Menara Hitam. Tidak akan ada konflik di antara mereka di masa depan, kata Yan Zhenluo. Lu Zhou membelai jenggotnya dan mengangguk. Yan Zhenluo. Iya, Yan Zhenluo bisa merasakan perubahan mendadak pada Lu Zhou. Tidak cocok lagi bagimu untuk tinggal di Dewan Menara Hitam, aku akan memberimu kesempatan, kata Lu Zhou acuh tak acuh. Ini, bagaimana mungkin Yan Zhenluo tidak mengerti kata-kata Lu Zhou? Jika dia bergabung dengan Evil Sky Pavilion, itu sama saja dengan mengkhianati Dewan Menara Hitam. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Mantan Master Menara Dewan Menara Hitam, Xiao Yunhe, tidak diberi kesempatan ini. Lebih baik jika Anda memikirkan ini dengan hati-hati, kata Lu Zhou dengan suara rendah. Yan Zhenluo tercengang saat mendengar nama Xiao Yunhe. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bobot kata-kata ini? Dia mendambakan kebebasan dan membenci perjuangan antara manusia. Dia sudah lama bosan dengan Dewan Menara Hitam. Setelah beberapa saat, dia berkata, sejak misi terakhir, Dewan Menara Hitam telah meningkatkan pengawasannya terhadap para anggota. Sekarang sulit untuk meninggalkan Dewan Menara Hitam. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan melakukan perjalanan ke Dewan Menara Hitam cepat atau lambat. Petik 2, petik 2. Karena Lu Zhou telah mengatakan begitu banyak, Yan Zhenluo berkata dengan tegas, saudara Lu, Anda begitu lugas. Jika aku menolakmu, berarti aku tidak menghargai kebaikanmu. Aku, Yan Zhenluo, bersedia mengikuti jejakmu. Ding, memperoleh bawahan. Hadiah, 1000 poin prestasi.
Petik 2. Baik sekali. Saya akan memberi Anda posisi utusan kiri dari Paviliun Langit Jahat. Mulai sekarang, Anda hanya akan mendengarkan perintah saya. Hati Yan Zhenluo bergerak sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Dengan basis kultivasinya, dia bisa dianggap sebagai anggota yang relatif senior dari Dewan Menara Hitam. Namun, dia bahkan tidak diberi posisi sebagai penatua. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tergerak atau bersemangat diberi posisi utusan kiri setelah bergabung dengan Paviliun Langit Jahat? Terima kasih, Tuan Paviliun. Aku harus menyusahkanmu untuk tetap berada di Dewan Menara Hitam untuk jangka waktu ini, kata Lu Zhou. Baik, setelah itu, proyeksi terputus. Lu Zhou membelai jenggotnya dan mengangguk. Kekuatan keseluruhan dari Evil Sky Pavilion telah meningkat sedikit, tapi itu masih jauh dari cukup. Basis kultivasi dari 4 tetua dan wali, Meng Changdong, belum mengejar yang lain. Akan sulit bagi mereka untuk menantang bahkan pembudidaya berputar 1000 alam terlemah di Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Pria, alih-alih pelayan istana, Yuaner kecil dan Keong memasuki aula. Yuaner kecil meniru pelayan istana dan berkata dengan hormat, Tuan, apa perintahmu? Lu Zhou mengerutkan kening. Gadis kecil, apakah kamu mengendur dalam kultivasimu baru-baru ini? Yuan kecil terkikik dan berlari ke sisi Lu Zhou. Dia berkata, bagaimana saya bisa mengendur dalam kultivasi saya? Aku akan menumbuhkan daun ke-10. Itu bagus. Pergi dan panggil kakak senior kedua Anda di sini, kata Lu Zhou. Apa gunanya memanggil kakak senior kedua? Kons dan saya mampu menangani tugas apapun yang Anda miliki untuknya. Terlalu menyesakkan bagi kita untuk mengatakannya di dalam batas-batas istana kerajaan setiap hari, kata Yuan kecil, sedih. Kembali ke Evil Sky Pavilion, bisakah kamu melakukannya? Kata Lu Zhou. Saya akan segera memanggil kakak senior kedua, kata Little Yuaner tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, bukanlah ide yang buruk untuk membiarkan Little Yuaner dan Kons kembali ke wilayah teratai emas, tetapi terlalu berbahaya bagi mereka untuk menyeberangi samudera tak berujung, dan mereka tidak dapat mengendalikan jalan rahasia. Di antara 10 murid Lu Zhou, hanya Yu Zhenghai dan Yu Sangrong yang mampu mengendalikan jalan rahasia. Berdasarkan pertarungan singkat antara Yu Sangrong dan Su Chen, dapat dilihat bahwa Yu Sangrong memiliki kekuatan seorang ahli 2 bagan setidaknya bahkan jika dia terlihat seperti seorang kultivator daun 10 dengan avatar wawasan 100 kesengsaraan. Segera setelah itu, Yuan kecil membawa Yu Sangrong. Yu Sangrong membungkuk. Menguasai. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin kamu membawa beberapa hati kehidupan kembali ke Evil Sky Pavilion. Aliansi gelap dan terang keluar dari balas dendam. Kami hanya memiliki wali Li Xiaomo yang memiliki 3 bagan kelahiran. Aku sedikit khawatir. Saya bersedia pergi ke Evil Sky Pavilion, kata Yu Sangrong. Seperti yang diharapkan dari kakak senior kedua. Little Yuaner berkata sambil tersenyum. Yu Sangrong tersenyum tipis dan berkata, baru-baru ini, saya merasa bahwa basis kultivasi saya telah mengalami terobosan, dan saya menemui hambatan. Jika saya tinggal di istana, saya mungkin tidak bisa melewati kemacetan. Petik 2. Tiba-tiba, Lu Zhou tiba-tiba menyerang dengan tangannya. Segel telapak tangan emas melesat ke arah Yu Sangrong dengan kecepatan kilat. Pengalaman tempur Yu Sangrong sangat tinggi. Sebelum segel telapak tangan tuannya mencapainya, dia telah menghunus pedangnya secara horizontal dan mengendalikan energinya. Bang! Yu Sangrong memblokir segel palem emas dan meluncur mundur beberapa meter sebelum dia berhenti dengan mantap. Karena kamu dapat memblokir gerakan ini tanpa membahayakan, itu berarti kamu telah menempa jalan baru di jalan pemutus teratai.